Pemirsa, hingga saat ini ada 106 jiwa yang mengungsi akibat terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban yang mengungsi, kita bergabung dengan Arneta Butar-Butar langsung dari Posko Pengungsian PMI Jakarta Utara. Selamat siang, Arneta. Bagaimana penanganan pengungsi saat ini dan apa kebutuhan yang masih mereka perlukan? Siang Reno, ya untuk kebutuhan pengungsi sendiri tadi usai kunjungan dari Yusuf Kala, memang Yusuf Kala mengaku akan terus memantau dan memenuhi segala kebutuhan dari para pengungsi bekas korban kebakaran depo Pertamina di Pelumpang ini, dan juga Yusuf Kala memastikan akan terus mewadahi para pengungsi sampai mereka mendapatkan tempat tinggal. Tadi juga pada pukul 12 siang tadi banyak sekali bantuan berdatangan dari mulai makanan instan hingga minuman atau air mineral instan. Namun yang menjadi concern atau perhatian dari sini adalah makanan anak-anak yang dirasa cukup kurang, karena tadi dari informasi yang kami terima ternyata setengah atau sebagian besar dari pengungsi di sini kebanyakan oleh anak-anak. Namun nampaknya makanan yang diperoleh hanya berupa makanan instan untuk orang dewasa. Selain itu kebutuhan seperti alat mandi, alat sholat, mukena, dan juga baju-baju juga masih terus dibutuhkan untuk saat ini. Dan juga pada saat ini di posko, di salah satu tenda dari pengungsi sedang diberlaksanakan psikologi sosial sistem program atau PSP, di mana para anak-anak, memang belum semua anak-anak dari korban penampungan dari korban pengungsi dari korban kebakaran belum semua terkumpul, namun sebahagian sudah dikumpulkan di salah satu tenda untuk diajak bermain atau diberikan pendampingan untuk mengurangi atau meminimalisir rasa trauma yang mereka dera akibat dari kebakaran yang tempo hari menyerang rumah mereka. Dan juga tadi titik pengungsi sudah mulai berkurang. Dari 9 yang tersisa hanya tempat ini, PMI Semper Jakarta Utara dan juga Air Petra Rawabadak Selatan. Dan juga tadi benar Reno sudah mulai berkurang pengungsi jadi 108 jiwa. Saya sudah bersama dengan Anita, salah satu pendamping dari PSP, program PSP. Mbak Anita. Halo Mbak, mohon maaf mengganggu ya Mbak ya. Saya mau nanya-nanya Mbak terkait program PSP yang didirikan di PMP ini. Bisa dijelaskan Mbak bagaimana? Program dukungan psikososial ini itu dampaknya itu bagus untuk anak-anak di dalam pengungsian. Jadi kita sambil mengisi waktu luangnya yang ada di tenda, terus kita bantu mengisi untuk bermain sama teman-teman di sini. Terus bukan cuman anak-anak kecil aja yang kita bantu dukungan psikososialnya, tapi nanti ada ibu dan bapaknya juga. Dari sini nih Mbak, ini kan belum semua anak-anak. Apakah nanti dibikin jadi 2 sesi atau bagaimana ke depannya Mbak? Iya, nanti pasti ada sesi selanjutnya. Nanti kita ada plannya. Hari ini kita ke anak-anaknya dulu, mungkin nanti malam kita ikut sama ibu dan bapaknya, kayak gitu. Untuk sistem PSP ini akan sampai kapan Mbak untuk berlangsung pendampingannya terhadap mental anak-anak ini? Dukungan psikososial ini dari pasca bencana sampai masa recovery, masa pemulihannya gitu. Jadi sampai semuanya ini kalau udah pulih ya tetap aja kita tetap mendampingi kegiatan masyarakat yang tadinya berjalan sebelum bencana. Setelah terjadinya bencana pasti kan tersendak dulu ya, nggak berjalan. Jadi kita bantu untuk mengikuti kegiatan yang tadinya udah nggak ada, kita bantu berjalan. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Ya, Reno dan juga pemirsa, sebagai penambah informasi, memang para pengungsi sudah mulai kembali ke tempat kediamannya untuk melihat kembali kondisi rumahnya. Namun nampaknya masih ada korban jiwa yang hilang, yakni 21 orang yang hilang yang sudah ditemukan, tersisa 6 orang. Artinya 15 orang lagi masih dalam pencarian di sekitaran kebakaran dari depo Pertamina di Pelumpang. Reno. Baik, Arneta, kalau tadi Anda sudah melaporkan terkait dengan pengungsi anak-anak begitu ya. Salah satu subjek korban dari peristiwa ini tentunya tidak hanya anak-anak begitu. Apakah Anda pantau di sana ada mungkin lansia atau kelompok-kelompok rentan lain seperti ibu hamil mungkin di sana? Bagaimana penanganan terhadap kalangan rentan ini?
Ya Reno, untuk penanganan kalangan renta dari orang tua dan lansia tadi di tenda sebelah sana, di sebelah kanan saya memang ada beberapa orang tua lanjut usia yang masih shock dengan keadaan sekitar. Untuk pendampingannya sampai saat ini seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anita, nanti malam akan ada pendampingan untuk para orang tua atau lansia untuk menangani mental mereka, lantaran kita tahu pendampingan trauma bukan hanya dibutuhkan oleh anak-anak melainkan juga oleh orang tua. Tadi juga di posko medis ada ada pemeriksaan kesehatan bagi para lansia yang tadi saya periksa. Ada 2 orang lansia yang diperiksa lantaran mengaku sesak nafas dan juga gangguan kesehatan yang dialami oleh para pengungsi khususnya lansia bukan hanya berkaitan dengan sesak nafas ataupun batuk saja. Tadi saya sempat menanyakan ada orang tua yang merasa yang hipertensi atau tekanan darahnya naik lantaran kejadian ini cukup memberikan tekanan bagi pikiran mereka, dan juga untuk penanganannya sendiri telah disediakan obat-obatan untuk membantu mengurangi hipertensi dari para lansia tersebut. Reno. Baik, Arneta Butar-Butar, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari posko pengungsian di PMI di Jakarta Utara.